Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan analisis SWOT pada OVO. Saya Mutasyabiah Nabila dan teman saya Rafli, Suherni, dan Tiska Amanda. Next. Table of Contents, ada sejarah, analisis SWOT, sama fitur-fitur OVO. Sejarah. OVO merupakan layanan dompet digital Smart Financial Apps yang menawarkan berbagai transaksi di sejumlah mitra OVO. Perusahaan ini merupakan besutan grup Lipo, yaitu Lipo X. OVO pertama kali diluncurkan pada Maret 2017 dan berada di bawah naungan PT Visionet Internasional. Pada awalnya, OVO menjalin kerjasama dengan perusahaan Lipo lainnya, seperti Hypermart dan juga Rumah Sakit Siloam. Pada bulan Juli 2018, OVO mengumumkan kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan penting sekaligus di Indonesia. Perusahaan yang digandeng antara lain Bank Mandiri, Alfamart, Grab, Muka, dan Tokopedia. Saat ini OVO telah hadir pada 303 kota di Indonesia. Pencapaian ini menegaskan peran OVO sebagai solusi inklusi keuangan di mana saja. OVO telah menjangkau Sabang hingga Merauke dengan 77% pengguna OVO berada di luar Jabodetabek. Next. Yang kedua ada analisis SWOT. Selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan threats yang akan dijelaskan oleh Suherni. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength adalah kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Contohnya seperti paylater OVO. Kekuatan dari perusahaan ini adalah membuat sistem pembayaran menjadi efisien, sehingga konsumen dalam melakukan pembayaran tidak perlu membawa uang receh dan tidak perlu mengantri terlalu lama. Hanya perlu men-scan kode QR yang tertera. Selain itu, strength dari OVO ini adalah bagi konsumen yang tidak mempunyai nomor rekening, masih tetap bisa menggunakan aplikasi ini dan melakukan pembayaran dengan efisien. Selanjutnya ada weakness. Weakness adalah kelemahan yang ada dalam bisnis yang sedang dijalankan. Contohnya seperti OVO yang mempunyai sisi kelemahan, di mana OVO hanya bisa digunakan oleh orang yang mempunyai smartphone. Selain itu, beberapa pengguna yang tabu perihal pembayaran digital dan saldo yang berada dalam OVO tidak bisa diuangkan. OVO juga hanya bisa digunakan di tempat penjualan yang bertandakan kode QR saja, sehingga bagi penjual yang tidak mempunyai smartphone tidak dapat menggunakan fitur ini. Yang ketiga ada opportunity. Peluangnya karena banyak anak muda zaman sekarang dan teknologi yang semakin canggih, jadi memudahkan kita kemana-mana dalam pembayaran. Tidak perlu membawa uang banyak, bahkan hanya dengan gadget lalu men-scan kode QR OVO yang tertera di tempat yang kita ingin melakukan pembayaran dengan mudah dan simpel. Selain itu, pengguna yang lebih suka mendapatkan cashback membuka peluang bagi OVO untuk memberikan cashback bagi pengguna di tempat tertentu, misalnya di toko atau tempat makan di dalam. Selanjutnya ada threats yang akan dijelaskan oleh Rizka Aman. Udah, Manis. Iya, ini gue mau ngomong. Analisis SWOT yang terakhir itu ada threats. Pertama, banyak pesaing. Tentu saja banyak pesaing OVO yang bergerak sesama financial technology. Yang kedua, pemberitaan negatif. Adanya pemberitaan negatif atau hoax atau isu terkait dengan OVO yang mudah berkembang pesat di media. Yang ketiga, cybercrime, kejahatan dunia maya seperti hacker yang dapat meretas data pengguna. Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang harus diminimalisir, bahkan dihilangkan oleh pihak OVO guna kenyamanan dan keamanan konsumen.
Selanjutnya ada fitur-fitur pada OVO. Yang pertama itu memakai OVO dengan pindai QR code. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayarannya tinggal memilih opsi scan di halaman utama. Scan tersebut diarahkan ke barcode yang ada di merchant OVO tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada membayar berbagai layanan. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai layanan sehari-hari. Mulai dari pembayaran PLN, pulsa atau paket data, TV kabel, asuransi, dan BPJS Kesehatan. Bahkan, OVO bisa digunakan untuk membayar iuran lingkungan, khusus untuk perumahan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Untuk melakukan pembayaran ini, caranya tinggal memilih layanan yang sesuai. Misalnya, ingin membayar tagihan listrik, tinggal pilih layanan PLN. Ingin membeli paket data, tinggal pilih paket data. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Rafli. Selanjutnya, fitur-fitur pada OVO. 3. Transfer sesama pengguna OVO. OVO memungkinkan Anda untuk transfer saldo OVO sesama pengguna. Jadi, bisa mengirim saldo OVO ke teman atau keluarga lainnya. Hanya saja untuk melakukannya perlu upgrade dari OVO Club ke OVO Premier. Untuk diketahui, OVO menerapkan dua jenis keanggotaan, yakni OVO Club dan OVO Premier. Ketika kita mendaftar pertama kali ke layanan OVO, kita akan terdaftar sebagai OVO Club. OVO Club adalah keanggotaan biasa dengan maksimal saldo tersimpan mencapai Rp1.000.000. Sementara jika mendaftar OVO Premier, saldo maksimal yang tersimpan mencapai Rp10.000.000. Selain benefit tersebut, OVO Premier memungkinkan sesama anggota untuk transfer OVO Cash. Untuk upgrade OVO Premier caranya mudah, tinggal unggah KTP dan mengunjungi kios OVO di berbagai kota besar untuk bertemu dengan agen OVO. Yang keempat, Deals dan OVO Point. Pada aplikasinya, OVO menyediakan fitur Deals, yakni fitur yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai tawaran dan promo menarik. Selain itu, seperti yang sudah disinggung, OVO juga menghadirkan OVO Point. OVO Point ini dapat dikumpulkan dari berbagai toko yang memiliki tanda OVO Zone. Poin yang didapatkan bisa langsung ditukar dengan cara redeem. Atau kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan saldo yang ada di OVO Point. Misalnya, OVO Cash Anda memiliki saldo 10.000, tetapi OVO Point kita memiliki saldo 5.000. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, pembahasan tentang OVO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.